Selamat datang di channel Jurit Malam. Channel yang akan membuat kamu merasa bersama kami, tidak dalam ketakutan dan kesendirian. Ingat, jangan mendengarkan atau menonton ini sendirian. Resiko ditanggung sendiri. Hari ini aku mau cerita pengalaman dari pamanku. Sewaktu Paman Ali masih menjadi security di salah satu pabrik di Solo. Cukup lama merantau di Solo. Awal merantau, Paman Ali melamar sebagai kepala gudang. Di pabrik, Paman bertemu jodohnya. Mereka menikah. Paman dikaruniai seorang putri. Setelah beberapa tahun menikah, Paman memutuskan untuk keluar dari pabrik. Dia mau buka usaha. Paman mencoba buka usaha menjual nasi goreng. Karena paman perantau, jadi dia pintar masak dan masakannya enak. Awal berjualan nasi goreng kurang laku karena tempatnya kurang strategis. Bertahan hanya 6 bulan saja. Kemudian paman membuka usaha kelontong. Ternyata keuntungan toko kelontong itu kecil, masih kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Kebetulan di dekat rumah paman ada home industri kecil yang baru dibangun. Barang yang diproduksinya berupa baja ringan. Paman dapat tawaran jadi security di sana. Gak peduli dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai kepala gudang. Karena posisinya paman lagi butuh, jadinya diterima aja itu pekerjaan sebagai security. Pabriknya berupa home industry, masih berbadan CV. Awalnya hanya menyewa rumah warga. Setelah beberapa tahun usahanya berkembang, orderannya makin banyak. Kebutuhan materialnya juga makin banyak. Pemilik pabrik mutusin untuk sewa gedung di salah satu kawasan industri. Walaupun posisinya di kawasan industri, tapi gedung yang disewa berbentuk kafling pergudangan. Bagian pertama ada gerbang kawasan industri, tempat bekerja. Gedungnya ada di ujung tol. Pojok dari kafling berbatasan langsung dengan pagar panel beton. Di seberangnya ada rawa-rawa dan pohon-pohon besar. Tidak ada pemukiman warga atau gedung lainnya. Ada pohon bambu yang besar sekali di sebelah gedung tempat bekerjanya paman. Pos security-nya di depan pohon bambu. Di sana terjadi banyak pengalaman seram yang dialami para karyawan. Salah satunya pengalaman dari OB di sana. Namanya OB. Pasti datang pagi banget sebelum yang lainnya masuk. Jam 6 pagi, si OB beres-beres, nyapu, ngelap meja. Ada satu momen pas OB mau masuk ke kantor. Kantornya ada di lantai 2. Jadi, di lantai pertama dikhususkan untuk meja resepsionis. Di belakang resepsionis ada area luas untuk produksi yang dipakai sebagai cetak bahan dan potong. Di lantai 2 ada office dan ruang direksi. Saat OB mau bersih-bersih kantor, pintunya dari kaca. Pas dia membuka, dia ngeliat di dalam ada perempuan rambut pirang dan pakaiannya kayak zaman dulu. Sosok perempuan itu duduk di kursi salah satu karyawan dan menghadap ke tembok. OB ini gak mau ganggu. OB beresin lantai bawah dulu. Setelah selang setengah jam beres-beres di lantai bawah, sosok perempuan ini udah gak ada di lantai 2. Salah satu karyawan di situ gak ada perempuan yang rambutnya pirang. Ya udah, karena merasa gak diganggu, dia tetap lanjutin kerjanya. Sosok perempuan ini juga pernah dilihat sama paman. Pas paman lagi keliling patroli malam di lantai 2. Ada sosok perempuan rambut pirang lagi duduk di salah satu kursi karyawan dan menghadap ke tembok.
Paman balik patroli lagi karena sosok ini cuma menampakkan diri, tapi nggak ganggu. Akhirnya ada yang mengalaminya. Salah satu karyawan cerita sama paman, namanya Rais. Dia punya kemampuan lebih untuk melihat makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, atau setan lainnya. Ada satu momen, Rais, salah satu karyawan di sana, pernah melihat waktu nemenin paman jaga malam. Waktu itu jam 10:17. Mereka lagi ngobrol-ngobrol sama paman. Rais melihat persis di belakang pos security di atas pagar panel di bawah pohon bambu. Dia melihat hantu kepala. Yang dilihat cuma kepala saja, tidak ada badannya, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Rais lupa buat langsung cerita ke paman. Beberapa hari barulah Rais cerita ke paman. Setelah beberapa cerita dari Aris, paman kalau malam pasti selalu jaga di dalam pabrik, nggak berani untuk deket-deket di pos security. Paman lebih memilih melihat penampakan perempuan pirang daripada harus melihat hantu yang hanya kepalanya aja. Selain sosok perempuan pirang di kantor atas dengan hantu kepala yang ada di pos security, paman juga pernah diganggu sama hantu kakek-kakek. Ceritanya, jadi pada saat itu malam-malam paman mau sholat isya. Karena posisi toiletnya itu ada di ujung belakang, bersebelahan dengan musola. Ketika paman menuju ke musola, paman sering banget diganggu sama kakek-kakek. Walau tidak menampakkan diri, cuma kakek-kakek itu bersuara seperti batuk pilek. Pengalaman yang paling menyeramkan yang paman alamin, di mana paman lagi jaga malam sekitar jam 11 malam. Teman jaganya lagi keliling dan lewat di sebelah ruang CNC. Pas lagi jalan, paman nengok ke kanan dan ke kiri. Pas paman balik, betapa kagetnya melihat di depan muka temannya persis di pojok ruang, bagian luarnya, paman melihat sosok tinggi hitam besar. Tingginya sampai ke atap pergudangan. Namanya pergudangan, tingginya sekitar 20-30 meter. Yang dilihat sama paman itu cuma kaki dan badannya aja. Kepalanya nggak kelihatan karena posisinya samar-samar. Paman terdiam melihat sosok hitam tinggi besar itu, persis di depan dia. Paman kaget dan langsung menuju keluar. Paman udah gak peduli dengan hantu kepala, udah gak peduli sama hantu perempuan pirang, udah gak peduli sama hantu kakek-kakek. Yang dia peduliin sosok tinggi besar hitam, persis di depan mata dia. Paman langsung pergi keluar. Semenjak itu, setiap paman lewat ruang CNC, pasti paman ngeliatin ke sudut yang sama. Dan setelahnya, paman udah gak pernah lihat lagi sosok hitam itu. Setelah selang beberapa tahun bekerja, manajemen melihat paman punya pengalaman sebagai kepala gudang lebih dari 30 tahun. Kemudian, paman dipromosiin sebagai kepala gudang di sana. Semenjak itu, paman sudah tidak pernah jaga malam lagi. Paman juga udah gak pernah lagi dapat gangguan dari sosok perempuan pirang ataupun kakek-kakek, apalagi melihat sosok tinggi hitam besar itu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton channel Jerit Malam. Jangan lupa tunggu kisah-kisah kami selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe.